Jackson. Hah? Oh iya. Oh iya, ini di sini udah berarti dia. Satu lagi mau kau apa? Pak Paiman. Ha-ha. Banyak kali di sini rumahnya di sini dia. Enak tadi yang kita di jam 9 yuk. Jangan telat lah. Kalau di jam 4 malam udah terlambat.
Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu ke-9 setelah Trinitatis 28 Juli tahun 2024. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu. Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Mari kita puji Tuhan kita sembah Dia dengan menaikkan satu kidung pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dengan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita. Mari kita puji, kita muliakan
lakukanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu hukum yang pertama beserta maksudnya. Demikian hukum Tuhan. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita. Marilah kita merendahkan diri mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus,
agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita. Dengarlah firman Tuhan yang ditetapkan hari ini menjadi epistel, diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kita membacanya secara responsoria atau bertanggapan. Demikian firman Tuhan. Daud dan Batseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaliannya, lalu berjalan-jalan di atas toko istana. Tampak kepadanya dari atas toko itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya.
Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria, orang itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini, besok aku akan lepas engkau pergi." Jadi ia tinggal di Yerusalem pada hari itu, keesokan harinya. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sejenak kita dengarkan warta minggu kita pada pagi hari ini, minggu ke-9 setelah Trinitatis. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah David Immanuel Galatia Siahaan, putra dari Bapak Pardamian Siahaan, Ibu Denny Nopita Silvani Boru Sinambela. Alamat Jalan Raja Wali nomor 45, Sektor Padang Bulan 3, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Yolanda Veronica della Bretoniere Boru Sinambela, putri dari Bapak Beni Junior della Bretoniere, Ibu Elena Stit. Alamat Perum Taman Alpa Indah Blok D9 nomor 3A, Joglo Kembang, Jakarta Barat. Jemaat GPIB Sangkakala di DKI Jakarta. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 01 Agustus 2024 pukul 9.30 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 bertempat di ruang konseling dimulai pukul 10.00 WIB. Yang kedua, anggota jemaat bertambah. Mulai minggu hari ini, 28 Juli 2024, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Pekanbaru keluarga Bapak Gehasi Gerpas Samosir, Ibu Dermawati Boru Tasoid, beserta 2 orang putri, pindah dari HKBP Resort Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta. Alamat Jalan Dwi Kora nomor 38B, Sektor Pintu Angin, Sukatrus. Pelayanan pada hari Minggu 28 Juli 2024 yang melayani kebaktian pukul 11.00 WIB, Pendeta Wandi Simajuntak STH dan Sintua Aha Manalu membaca SK dari Distrik 22 Riau. Pemberkatan dan panggojakonon pendeta fungsional. Pada hari ini Minggu 28 Juli 2024 pada kebaktian pukul 11.00 WIB diadakan acara pemberangkatan pendeta Dedi Parli Silaban STH menjadi pimpinan jemaat HKBP Ebenezer Resort Siloam Kandis, Distrik 22 Riau, dan manggojakon atau melantik Pendeta Lucia Maria Manik STH, yang sebelumnya pimpinan jemaat HKBP Pandau Permai Resort Pekanbaru menjadi pendeta fungsional HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pada hari ini, Minggu 8 Juli 2024, telah mengumpulkan persembahan ke depan sebagai ucapan syukur atas pelayanan Pendeta Dedi Perlisihan STH selama melayani di HKBP Pekanbaru. Persembahan akan kita sampaikan melalui amplop dan bersama dengan persembahan kedua. Setelah selesai ibadah, akan diadakan acara pisah sambut Pendeta Dedi Perlisiahan STH dan Pendeta Lucia Maria Manik STH bertempat di Sopogodang. Gereja mengundang perhalado, sintua pensiun, utusan sektor masing-masing 4 orang, kecuali sektor Pekanbaru Tonga 10 orang, mewakili remaja garis miring Napaso Bulung 30 orang, mewakili paduan suara garis miring KOR 2 orang, mewakili seksi dan setiap dewan 2 orang, badan audit 3 orang, panitia pembangunan 3 orang,
dan mewakili badan usaha 3 orang untuk mengikuti acara tersebut di atas. Yang berikut, rapat Bibel Pro HKBP pada hari Senin dan sampai hari Rabu 29 sampai dengan 31 Juli 2024. Bibel Pro Mas Rio Sinaga akan mengikuti rapat Bibel Pro HKBP bertempat di Hotel La Bersa, Tampu Bolon, Balige. Dan Kamis 01 Agustus 2024, acara peresmian penyerahan bangunan asrama, laboratorium, khotbah, dan musik oleh alumni STB HKBP dan Dies Natalis Sekolah Tinggi Bibel Pro di Lagu Boti. Kita doakan rapat tersebut dapat berjalan dengan baik. Rapat pembentukan panitia Pesta Gotilon, Pareheon Naposo Bulu, dan Pesta Puncak Tahun Okumene Inklusif 2024. Pada hari Senin, 29 Juli 2024, pukul 19.00 WIB, bertempat di Konsistori, akan diadakan rapat pembentukan panitia Pesta Gotilon, Pareheon Naposo Bulu, dan Pesta Puncak Tahun Okumene Inklusif 2024. Untuk itu, kami mengundang Bapak, Ibu, utusan setiap sektor 3 orang, serta utusan Naposo remaja 3 orang, dan setiap koordinator remaja _Naposo setiap sektor 1 orang untuk mengikuti rapat tersebut. Seksi lansia, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 pukul 07.00 WIB, Seksi lansia akan mengadakan kegiatan antara lain jalan santai berangkat dari komplek gereja pukul 07.00 WIB dengan rute Jalan Mustika, Jalan Kartini, Jalan Diponegoro, Jalan Hang Tua. Yang berikut, lomba tari hitam manis memakai baju olahraga warna merah. Yang keenam, sokongan dana diakoni sosial. Pada hari Minggu 04 Agustus 2024, kita mengumpulkan sokongan dana program diakoni sosial melalui amplop khusus diantar ke depan setelah khotbah bersama persembahan kedua. Seksi Sekolah Minggu, Kebaktian Padang Sekolah Minggu. Seksi Sekolah Minggu akan mengadakan kebaktian Padang Sekolah Minggu pada hari tanggal Minggu 11 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB, tempat Taman Rekreasi Alamayang. Perjamuan Kudus, pada hari Jumat 26 Juli 2024 telah menerima perjamuan kudus Bapak Dr. Randus F. Panjaitan dari sektor Labu Baru Barat. Pada hari Sabtu 27 Juli 2024 telah menerima perjamuan kudus Bapak Isnur S. Ginting dari sektor Pintu Angin Sukatrus. Bunga altar, yang merangkai bunga altar untuk bulan Agustus dari sektor Padang Bulan 2. Ulang tahun, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 28 Juli sampai dengan 03 Agustus 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan dan sakit menahun. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat HKBP Pekanbaru. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Apabila jemaat memerlukan informasi pelayanan di HKBP Pekanbaru dapat menghubungi 0851 0247 1017. Sekarang kita membacakan surat dari Viharaja Tarutung. Huria Kristen Batak Protestan HKBP Viharaja Tarutung 26 Juli 2024. Nomor 946 L 18 7 Rumawi 2024. Hal soso perningotan Tiki Panopaon Dohot Minggu Ekologi di HKBP. Madapoton na pinarsangapan amanami inanami preses Pandita Resort Dohot uluan ni Huria di nganan Nabi. Tabi madihamu di bagasan holong ni Tuhan Yesus Kristus. Obar tu tahun hukumene inklusif naung tinotopon ni rapot MPS dalanunga di suraton di Almanak ni HKBP di Minggu 22 September 2024 naro. Patu paudo di Sadok HKBP Raponak Kahuria na di Portibion ima perningotan Tiki Panopaon Uhud Minggu Ekologi di HKBP ia ipola ni ulau ni ima makirim Uhud mangula rapon nasa natinoppa na diputik sian Romuelu ayat 10 125 mardomu tu perningotan Tiki Panopaon dot Minggu Ekologi di HKBP upasat tamima tu sadok bangula do ruas ni HKBP. Tabi mardongan tabi dohot tangyang uluan ni Huria Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditanda tangani. Warta tambahan tu kita salubna amang taminang. Mari kita dukung dan kita bantu pembangunan asrama dan rumah dinas sekolah tinggi guru Huria dengan membeli kacang sihobuk dengan harga Rp50.000 per bungkus sudah tersedia di pinggir di pintu gereja kita. Demikian warta tambahan. Tuhan memberkati. Shalom. Kembali kita puji Tuhan kita sambil kita menyerahkan persembahan. Suara
tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Mandita Salu Namanginang. Shalom. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya Manginang? Luar biasa ya, puji Tuhan. Kiranya kita dalam kasih penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, inilah terakhir kalinya kami melayani atau pelayanan di Gereja HKBP Pekanbaru ini sesuai dengan surat keputusan dari pucuk pimpinan kita, Bartu Persurun Nituhani, menguruti Kapokobasion, melanjutkan pelayanan di tempat yang baru di Gereja HKBP Ebenezer Resort Siloam Kandis. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih,
Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya Tuhan memberikan kesehatan untuk kita, dan doakan juga kami di tempat pelayanan yang baru bersama dengan keluarga. Begitu juga untuk Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kiranya persaudaraan kita atau selama pelayanan kami biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih juga boleh ketika kita juga jumpa di pesta adat atau acara-acara yang lain, kiranya tali persaudaraan kita tidak putus. Kiranya juga molo marsibirenga kita menginang di pesta sutungdang di sisi hamu hami. Juk do sisong unikan ayang padita nami bing. Angga padita ni parkan di sini namasikan. Tidak do hami padita ni haga bebe. Jala alannya kapoko basiod do nga bagian nami itu sudah bagian dalam kehidupan pelayanan kami. Artinya kami harus pindah-pindah untuk melayani, itu sudah bagian nga jodoh dalam pelayanan istilahnya, ngajabar nami pindah-pindah tu inganan na asing. Alani amanginang di bagasan hagi pason na siat tuhate matutu hita di tonga-tonga ni nasa pardalanan ng luta. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita firman Tuhan untuk kita pada minggu saat ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakan untuk kita semuanya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kebutuhan kita sehari-hari,
Pasti terkadang kita juga merasakan kekhawatiran dalam hidup kita. Berbicara tentang kebutuhan kita sehari-hari, sering sekali kita mengalami kekhawatiran tentang kebutuhan kehidupan kita. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita butuhkan, bahkan apa pakaian yang akan kita pakai, terlebih juga kebutuhan-kebutuhan lainnya tentang kesehatan, kebutuhan tentang pendidikan juga, semuanya itu mengalami kekhawatiran. Tetapi untuk semua terpenuhi, untuk memenuhi semua kebutuhan itu, kita dapat bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan itu. Karejo mahita, mangula akka ulaut tamatutu hita. Dan ketika kita bekerja keras, melakukan pekerjaan kita, dan kita berdoa, menyerahkan kepada Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan, semuanya itu apa yang kita lakukan, Tuhan memberkati. Ido manginang? Ya, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, khotbah ini tentang 5 roti dan 2 ikan ini merupakan khotbah yang sudah sering kita dengarkan. Bahkan sejak dari sekolah minggu, remaja atau naposo bulung sampai sekarang ini masih mengingat bagaimana kronologis cerita dari khotbah ini. Maka khotbah yang sangat menarik dari peristiwa mujizat itu yang menarik dalam khotbah ini. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus memberikan makan 5.000 orang, bahkan lebih. Pada zaman sekarang ini, kalau kita membuat pesta, kalau ada undangan kita kira-kira 5.000 orang, harus kita sediakan 5.000 juga, 5.000 porsi. Kalau undangan kita 5.000, maka paling sedikitnya kita sediakan 5.000 porsi, dan persiapannya itu 1 bulan sebelum pesta itu. Dan itu pun terkadang juga kalau kita sudah mengundang 5.000 orang dan kita persiapkan juga 5.000 porsi, terkadang juga kurang. Kenapa kurang? Karena sudah banyak juga yang membungkusi. Iya kan menginangkan? Nggak urang tongaka nama bukusi. Terkadang sudah dibuat juga tambahannya. Tetapi yang mau saya katakan, persiapan itu sudah begitu matang. Tapi pada saat kejadian ini, peristiwa ini, dalam cerita ini, dalam kebenaran firman Tuhan ini, tidak ada persiapan. Orang sudah datang berbondong-bondong. Pada saat itu memang orang sudah melihat bagaimana mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Baik penyembuhan sudah bisa dikatakan Yesus itu sudah viral. Viral karena melakukan keajaiban-keajaiban. Viral karena pengajaran-pengajaran yang begitu terkenal dengan orang yang mendengarkannya. Maka pada saat itu yang perlu kita renungkan menginang relevansi dari khotbah ini, yang harus kita renungkan pertama, apakah masih bisa kita harapkan mujizat yang terjadi pada masa kini? Atau apakah dengan 5 roti dan 2 ikan hidup kita bisa tercukupkan dan berkelimpahan? Ini relevansi yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Apakah memang apa yang ada dalam kehidupan kita ini boleh terjadi mujizat pada masa kini juga dengan 5 roti dan 2 ikan? Sekarang ini banyak di antara kita benar-benar kekurangan dan menderita. Kesusahan melihat keberadaan kita pada saat ini, di mana hasil pekerjaan kita tidak memuaskan. Hasil usaha juga tidak begitu berhasil. Sementara kebutuhan begitu banyak dalam kehidupan kita. Kita sudah berdoa, kita sudah memohon, kita sudah berusaha, tapi kadang-kadang hasilnya juga tidak seperti yang kita bayangkan
dan tidak seperti apa yang kita harapkan. Maka pertanyaannya, relevansinya khotbah ini dalam kehidupan kita sekarang. Kalau kehidupan kita yang sekarang ini, apa yang kita miliki? Apakah bisa berkecukupan atau apakah masih ada mujizat yang kita rasakan dalam kehidupan kita? Maka dalam khotbah ini kalau kita melihat dengan seksama bahwa memang pada saat itu orang banyak datang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Dalam teks ini sangat jelas dikatakannya motivasinya secara jelas di ayat 2 itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Jadi motivasi orang-orang banyak ini, motivasi orang-orang yang berbondong ini untuk mengikut Yesus karena ingin melihat mujizat dan merasakan penyembuhan. Itulah yang mendorong mereka datang kepada Yesus. Banyak di antara mereka ingin disembuhkan dari sakit penyakit. Banyak di antara mereka takjub melihat peristiwa mujizat itu. Banyak juga di antara mereka tertarik dengan melihat pengajaran Yesus dan kuasa dan mujizatnya. Kalau kita sekarang amang-inang, kita boleh kita tanyakan dalam hati kita masing-masing. Apakah motivasi kita sekarang ini untuk mengikut Yesus? Apakah yang mendorong kita pada saat ini untuk mengikuti Yesus hari ini? Apakah karena ingin melihat mujizat? Apakah karena ingin diberkati? Apakah ingin mengalami kesembuhan? Atau alasan-alasan yang lain? Silakan jawab dalam hati kita masing-masing. Tetapi yang perlu kita renungkan dalam khotbah hari ini, bahwa Yesus begitu peduli dengan orang banyak dan pada saat itu dia memberikan makan. Perhatian Yesus. Terlepas dari motivasi yang mereka yang dilakukan ingin mengikuti Yesus karena mujizat atau motivasi lain, tetapi perlu kita ingat amang-inang bahwa Yesus peduli dengan mereka. Yesus perhatian kepada mereka. Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Yesus tidak ingin mereka mati kelaparan. Kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya untuk mencari solusi atas kejadian yang terjadi pada saat itu. Lalu bagaimana respon murid-muridnya? Jawaban kedua muridnya itu sama saja. Jawaban yang pertama, walaupun ada roti seharga 200 dinar, tetap saja tidak cukup. Memang benar. Pada saat itu boleh dikatakan di harga 200 dinar, harga sekarang itu kira-kira 20 juta. Untuk memberi makan 5.000 tidak cukup memang dengan 20 juta. Lalu Andreas juga mengatakan sudah ada 5 roti dan 2 ikan, tetapi tidak cukup juga. Tadi Filipus mengatakan walaupun ada roti, dan Andreas mengatakan sudah ada roti. Walaupun ada roti dan sudah ada roti. Jawabannya berbeda namun tujuannya sama. Tidak cukup juga bagi orang banyak itu. Tidak mungkin bisa memberikan makan sebanyak ini. Pertanyaannya, apakah yang mendasari mereka mengatakan bahwa roti itu tidak cukup? Karena yang mereka gunakan logikanya. Karena yang mereka gunakan adalah matematikanya, hitung-hitungannya, pikirannya. Sama seperti kita juga amang-inang, kalau kita juga disuruh pada saat itu untuk mencari solusi, apa yang kita lakukan dengan keadaan terjadi pada saat itu, pasti kita juga mengatakan, dan cukupon. Kalau kita juga berada dalam keadaan itu juga kita mengatakan, ini juga tidak cukup. Mungkin juga begitulah cara pandang kita selama ini
dengan masalah-masalah yang terjadi dalam diri kita. Kalau masalah itu kita pikirkan terlalu berat, kalau masalah itu kita pikirkan terlalu besar, terlalu susah, maka keluarlah pernyataan dari diri kita, tidak mungkin. Setelah itu kita hanya bisa mengeluh. Setelah itu kita bisa hanya bersungut-sungut. Datohobion dan persiap itu kita ketika begitu persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika anak itu memberikan kepada Yesus 5 roti dan 2 ikan, ketika diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan sudah berkuasa atas yang sedikit itu, maka semuanya bisa dikenyangkan. Lalu setelah diberikannya hal yang kecil itu menjadi luar biasa, semua boleh kenyang, makan bersama, bahkan sisa 12 bakul. Mularong medok puasa sisa 10 bakul karena orang Batak tidak ada di situ kan? Karena kalau seandainya ada orang Batak semua akan sudah dipalas gitu tuh. Jadi saya mau melihat, pernahkah kita berpikir kenapa 12 bakul sisa? Itulah sungguh luar biasanya kuasa Tuhan. Ternyata yang 12 bakul ini dikumpulkan dan para murid-murid mau apa yang dikatakan Yesus sehingga sisa 12 bakul, dan itu untuk murid-murid karena memang pada saat itu mereka sudah selesai membagikan, sudah ngalau jadi itu nasida. Maka 12 bakul ini untuk murid-muridnya, jadi sabakul 1 orang. Itulah sungguh luar biasanya Yesus itu. Saat do disarihot di sih. Tuhan tahu, Yesus tahu atas kuasanya sisa 12 bakul. Papunguhamu main narokan? Kalau tidak papunguhamu pas 10-2. Neng dohonon di Yesus dihamu main. Mangamahamu. Itu neng dohonon di Yesus. Inilah yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tetapi hanya kuasa Allah yang mampu melakukannya. Walaupun sedikit pemberian anak itu 5 roti dan 2 ikan, walaupun kecil, tetapi Tuhan memberkati dan mengucap syukur kepadanya, akhirnya yang sedikit itu bisa mencukupi dengan 5.000 orang. Begitulah menginang cara Tuhan melihat apa yang ada dalam kehidupan kita. Yang sedikit itu, yang kurang itu Tuhan akan cukupkan di dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan berkelimpahan. Begitulah cara Tuhan melihat apa yang ada dalam kehidupan kita, mencukupkan segala kebutuhan kita, bahkan berkelimpahan. Karena itu menginang apa yang boleh kita lihat dari khotbah ini. Yang pertama, perenungan yang sangat mendalam dalam kehidupan kita. Apakah dari kebutuhan kita? Contoh, ketika ada penghasilan kita sekian, ketika Tuhan memberkati kita, apakah kita pernah terlebih dahulu memberikannya ini kepada Tuhan atau menyerahkannya ini kepada Tuhan supaya Tuhan mencukupkan? Saluhut akapar balau jawata, segala penghasilan kita, pernahkah kita terlebih dahulu menyerahkannya kepada Tuhan supaya Tuhan mencukupkannya, supaya Tuhan memberi kelimpahan dalam kehidupan kita? Bagaimana anak yang kecil itu pertama memberikannya kepada Yesus, orang do diau. Setelah diberikannya, diberkati, maka berkelimpahan, berlebihan. Pernah nggak kita begitu? Ini refleksi yang begitu mendalam dalam kehidupan kita menginang. Ketika kita mendapatkan sesuatu dan apa yang kita dapatkan melalui berkat Tuhan itu, mari kita juga berbagi kepada orang lain. Mari juga kita menyerahkannya kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati
apa yang kita terima itu. Sehingga ketika Tuhan sudah memberkati, maka Tuhan akan melipat gandakannya. Dan Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Amin. Imana perjula menginang. Yang kedua, jangan menangisi apa yang tidak ada dalam hidupmu. Jangan menangisi apa yang tidak ada dalam hidupmu. Jangan menangisi keadaanmu yang sekarang ini. Jangan sesali dengan kekuranganmu pada saat ini. Tetapi syukurilah apa yang ada padamu pada saat ini. Syukurilah engkau bisa punya sedikit di dalam kehidupanmu. Kembangkan potensimu dengan rasa syukur, maka itu akan bisa menjadi mencukupkan segala apa yang ada dalam keluargamu. Orang bisa merungut-ungut tita, jok-jok dia saya merungut-ungut, tetapi kita tidak memakai potensi yang ada dalam diri kita. Syukurilah dalam kehidupanmu, jangan menangisinya. Tapi yang sedikit itu kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati, maka Tuhan akan mencukupkan. Walaupun sedikit harta bendamu, jika itu engkau lakukan di dalam doa dengan sungguh-sungguh, engkau berusaha dengan sungguh-sungguh, ingatlah, itu akan mencukupkan bagi keluargamu. Amin. Itu yang dohonok kemanginang. Unang mabiar, jangan khawatir. Maka Tuhan mengajari kita pada firman-Nya pada saat ini, bahwa dengan yang sedikit pun, jika Tuhan berkuasa di dalamnya, maka itu akan dicukupkan, bahkan berlebihan dan berkelimpahan. Karena itu percayalah kepada Tuhan, karena apa yang tidak mungkin bagimu, mungkin bagi Tuhan. Ima naik kota tiup, idong-idong perjalanan ning luta. Apa yang tidak mungkin bagi kita, apa yang tidak mungkin bagimu, tetapi bisa mungkin bagi Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga menginang, engkau bisa saja menjadi alat Tuhan untuk membuat orang memuji Tuhan. Kita ini, engkau amang inang bisa menjadi alat Tuhan untuk buat orang memuji Tuhan. Ketika perbuatan baikmu menjadi dipegang Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. 5 roti dan 2 ikan itu kecil, tetapi sekecil apapun kita serahkan kepada Tuhan, itu bisa jadi kebesaran, itu bisa jadi berkat, itu bisa menjadi keagungan bagi Tuhan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Ada cerita seorang ibu yang sudah janda, nababalu selala imana martangiang. Pokoknya apa yang terjadi dalam kehidupannya, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Pokoknya ada apa-apa, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, anakku lagi sakit pada saat ini, tolonglah. Dia begitu berdoa keras-keras kepada Tuhan. Jadi tinggalnya ini semacam kontrakan, bertetanggaan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bertetanggaan dengan orang yang ateis. Tiba-tiba ada doa sudah 3 hari berturut-turut dia naikkan kepada Tuhan. Dan ternyata tetangganya selalu dengar. Tetangganya yang orang ateis ini selalu memang selewotan. Jadi nyinyir selalu dia perhatikan. Jadi seorang ibu janda ini mengatakan demikian, Tuhan, berikanlah kami makanan yang secukupnya hari ini. Lalu tetangga itu dengar dan berkata,
Allah, masa makanan aja kamu juga meminta kepada Tuhan? Coba lihat, ada enggak Tuhanmu turun untuk memberikan makanan kepadamu? Tetangga itu ketawa. Tuh kan, Tuhan tidak memberikan makanan kepadamu. Satu hari itu memang Tuhan tidak memberikan. Hari kedua juga, Tuhan, berikanlah aku makanan secukupnya, karena kedua anak kini belum makan juga. Sampai gelap hari, tak ada juga orang yang mengasih makan. Tetangga juga langsung mengatakan, mana Tuhanmu? Kata orang ateis ini, tetangga ini, di dia ada Tuhan mi. Hari ketiga pun demikian juga. Bahkan dia juga sampai berdoa keras-keras. Maka berpikirlah ide gila tetangga ini. Saya ambil dulu nanti rantang, saya taruh nasi yang baru, ikan dengan lauk lengkap, lalu nanti saya letakkan di depan pintunya. Pas dia lihat nanti, pasti dia memuji-muji Tuhan. Dia berpikir, dilakukanlah dengan demikian ide gila dari ateis ini. Dia buat di depan pintu, dia ketuk pintunya seolah-olah ada orang mengantar, lalu dia lari. Lalu ibu janda ini melihat, wah ada makanan. Lalu dia benar-benar memuji Tuhan. Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa agungnya Engkau Tuhan. Bayangkan aku yang berdosa ini Engkau kirimkan makanan Tuhan. Tiba-tiba tetangga ateis ini keluar dan berkata, asal kau tahu, bukan Tuhan yang mengasih makanan itu, tetapi akulah yang mengasih makanan itu. Lalu si ibu janda ini kaget, waduh, jadi kaulah yang mengasih ini? Iya, saya memberikan itu. Terus ibu janda ini juga berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan, iblis pun juga Engkau pakai untuk memberikan makanan ini. Kata ibu janda itu. Artinya Manginang, yang mau saya katakan, setiap kebaikan yang kita lakukan untuk Tuhan akan dimuliakan Tuhan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan akan dimuliakan. Jadi engkau berbuat baik, Tuhan ditinggikan. Engkau berbuat baik, Tuhan diagungkan. Engkau berbuat baik, Tuhan dimuliakan. Maka lakukanlah kebaikan sekecil apapun, sebab Tuhan akan dimuliakan. Amin. Akan adinggan natabaheni di tengah-tengah di perjalanan ningguluta. Tuhan akan dimuliakan. Pernah dengar Manginang cerita kopi Itali, kopi di dinding? Demikian juga. Jadi seorang pelancong memasuki kawasan Itali atau di luar, seorang berkunjung, dia memasuki sebuah tempat ruangan kopi. Dia melihat bahwa setelah seseorang memesan, dia mengatakan demikian, satu untuk saya, satu untuk dinding. Lalu orang berpasangan juga mengatakan, dua untuk saya, dua di dinding. Nah, ketika pembayaran, yang memesan satu itu dibayar dua, yang memesan dua membayar 4. Lalu dia bingung, kenapa bisa demikian? Lalu dia keluar, setelah beberapa hari karena penasarannya, dia datang kembali.
Lalu seorang lansia datang mengatakan, kopi di dinding 1, katanya. Oke, dipesan. Setelah dia minum, dia pulang mengatakan terima kasih. Lalu orang yang compang-camping, yang berpakaian bisa dikatakan seadanya, datang juga. Kopi di dinding, 1 saya minum di sini, 1 dibungkus. Lalu dia juga mengamati. Setelah yang compang-camping ini, pakaiannya ini tidak yang seberapa ada, dia juga pulang mengatakan terima kasih. Lalu dia menyimpulkan di dalam kehidupannya, ternyata untuk menolong orang lain, aku tidak perlu tahu siapa yang kutolong. Dan agar wibawanya tak jatuh dan kehilangan. Orang yang ditolong tak perlu tahu siapa yang ditolong, supaya wibawanya tidak jatuh. Ketika aku menolong, aku harus tidak melukai orang lain. Ketika saudara-saudara berbuat kebaikan, buatlah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Berbuat baik itu tidak perlu dipamer-pamerkan. Berbuat baik itu tidak perlu diceritakan. Dang riko dia manginang tak cerita tu salut halak. Ale ingot mamanginang. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Tuhan tahu apa yang kita beri. Ketika Tuhan sudah melihat itu, maka Tuhan akan menumpangkan tangannya ketika kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Itu yang perlu kita pegang amanginang. Di pasu-pasu de bataru saluhuna. Molo tarakoton, molo talehon tuaka humaliangta. Ketika orang yang membutuhkannya, maka kita bisa menjadi saluran berkat. Lihatlah, di tangan yang kecil, anak kecil itu 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan ini tidak bisa menjadi apa-apa. Hal berek kamu memanginang, ketika 5 roti dan 2 ikan ini di tangan Tuhan, sesuatu yang kecil mampu mencukupkan yang banyak. Hidup ini tidak tergantung di dalam tangan kita, namun tergantung di tangan Tuhan. Manusia sering sekali menganggarkan logikanya, tetapi iman percaya mampu mengatasi segala logika dan pikiran kita. Maka mari datang kepada Tuhan, sebab Dia berkuasa memenuhi segala apa yang kita butuhkan, hingga kita juga merasa cukup dan sampai kita bersyukur atas apa yang Dia berikan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati jemaat HKBP Pekanbaru di dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau menghantarkan kami Tuhan ke rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, supaya kami mampu untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Sebab kami yakin dan percaya Engkau mencukupkan apa yang kami butuhkan. Firman-Mu juga mengingatkan kami Tuhan, segala apa yang kami hasilkan di dalam kehidupan kami melalui pekerjaan tangan kami, sekecil apapun penghasilan kami Tuhan, kekurangan kami, ketika kami terlebih dahulu menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan pasti mencukupkan apa yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan pasti memberikan kebutuhan di dalam kehidupan kami, bukan keinginan kami. Karena itu Tuhan berkatilah seluruh jemaat-Mu HKBP Pekanbaru ini di dalam pekerjaan tangan mereka. Apa yang mereka kerjakan, apa usaha mereka, apa profesi mereka, biarlah itu Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
biarlah Tuhan melalui pekerjaan kami itu, kami boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu HKB Pekanbaru. Sertai mereka Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Jemaat mengalami sakit penyakit, secara khusus kami berdoa buat Amang Ginting. Kiranya Tuhanlah yang menolongnya. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati Amang itu Tuhan, di dalam kasih penyertaan yang daripada Tuhan. Berkati juga ya Tuhan buat para hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada minggu ini. Tuhan selalu bersama dengan para hamba-Mu, supaya kebenaran firman-Mu boleh sampai ke dunia ini Tuhan, di dalam sukacita yang daripada-Mu, untuk mewartakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Begitu juga ya Tuhan buat para penatua, para parhalado, yang memberikan hati dan pikiran mereka untuk melayani Engkau di gereja-Mu ini. Tuhanlah bersama dengan mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka. Begitu juga ya Tuhan buat seluruh anak-anak Tuhan, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tuhanlah juga yang memberkatinya. Anak-anak-Mu di dalam kedewasaannya, memberikan jodoh yang terbaik dalam kehidupan mereka. Jika ada anak-anak-Mu Tuhan yang mendapatkan pekerjaan, Tuhan juga memberikan pekerjaan yang selayaknya bagi mereka. Dan seluruh kehidupan kami ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 417 ayat yang pertama dan berikutnya, dan di sini kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu. Boy maraita sa toki di sa marsi jalang, malulong marsi jalang kati, manginang kati.